Yes, mantap, alhamdulillah. Begini kabar terbaru dan pernyataan langsung dari Ole Romagnoli usai selesai melakukan pemulihan cedera total pada engkel kakinya. Sebut siap langsung bermain di laga uji coba pada bulan September bersama Timnas Indonesia Senior dan akan diproyeksikan di lini depan bersama Mauro Zylstra. Benarkah demikian? Bisa geger satu Asia. Gerald Vandenburg belak-belakan ngomong gini di depan publik soal laga Timnas U23 Indonesia yang akan bertanding melawan Korea Selatan U23 di babak grup AFC 2025. Sontak sindir keras dan tantang Shin Tae-yong adu taktik mematikan di lapang GBK. Publik satu Indonesia serta fans Garuda Auto bingung harus mendukung siapa. Validkah ini? Begini komentar mengejutkan Shin Tae-yong usai dengar bahwa PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra, yang mana mereka adalah kepingan puzzle terakhir di era kepelatihan Shin Tae-yong. Langsung sebut Timnas Indonesia 100% akan lolos ke Piala Dunia 2026 apabila Patrick Kluivert bisa melakukan hal ini. Apakah benar adanya? Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ole Romagnoli sembuh dari cedera, siap bela Timnas Indonesia di uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, Indonesia, ada kabar baik yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Setelah sempat membuat khawatir penyerang andalan Timnas Indonesia, Ole Romagnoli kini telah pulih total dari cedera yang menimpanya. Pulihnya Romagnoli menjadi angin segar tidak hanya untuk klubnya Oxford United, tetapi juga untuk Timnas Indonesia yang akan menjalani agenda krusial di bulan September dan Oktober 2025. Sebelumnya, klub Ole Romagnoli Oxford United dilanda badai cedera yang cukup parah. Menurut laporan Oxford Mail, beberapa pemain kunci dan rekrutan baru, termasuk Romagnoli, harus menepi. Pelatih Gary Rowett bahkan sempat mengungkapkan rasa frustrasinya karena kehilangan para pemain andalannya yang berdampak pada 2 kekalahan beruntun di awal musim Liga 2 Inggris. Kondisi ini membuat Gary Rowett pesimis tentang kapan para pemain pilarnya bisa kembali. Saya tidak tahu apakah akan ada pemain yang datang. Saya tidak tahu apakah para pemain akan kembali dari cedera. Saya berharap kami bisa mendapatkan 1 atau 2 pemain kembali, ujar Rowett saat itu. Ole Romagnoli siap bermain beri kekuatan tambahan untuk Timnas Indonesia, namun situasi kini telah berubah. Ole Romagnoli telah menyelesaikan masa pemulihannya dan dikabarkan siap untuk kembali merumput. Pulihnya, ia tepat waktu untuk agenda penting Timnas Indonesia. Dengan demikian, Romagnoli berpeluang besar untuk memperkuat skuad Garuda di 2 laga uji coba bulan September melawan Lebanon dan Kuwait. Kedua pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini menjadi persiapan terakhir bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Romagnoli tentu akan menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia. Ia merupakan salah satu penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini dengan kemampuan mencetak gol dan visi bermain yang mumpuni. Menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Romagnoli tidak hanya diharapkan bermain di laga uji coba, tetapi juga menjadi bagian integral dari skuad Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama 2 tim kuat Arab Saudi dan Irak. Jadwal pertandingan yang padat dan ketat membuat setiap pemain harus berada dalam kondisi terbaik, termasuk Romagnoli.
Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dan melawan Irak di kandang pada Minggu 12 Oktober 2025. Peran Romagnoli akan sangat krusial mengingat ia memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tinggi dan diharapkan dapat menjadi tumpuan di lini serang. Lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia merupakan pencapaian bersejarah. Namun, tantangan di depan jauh lebih berat. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis, sementara runner-up akan melanjutkan ke babak playoff. Pulihnya Romagnoli memberikan harapan besar bahwa timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di babak penentuan ini. Kabar kurang mengenakan datang dari klub Inggris, Oxford United. Tim yang diperkuat oleh bintang timnas Indonesia, Ole Romagnoli ini tengah dilanda badai cedera yang cukup parah. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bahkan mengaku tidak tahu kapan para pemain andalannya bisa kembali merumput, termasuk Ole Romagnoli. Menurut laporan Oxford Mail, sejumlah pemain kunci dan rekrutan baru mengalami masalah kebugaran dan cedera yang serius. Nama-nama yang masuk dalam daftar cedera adalah Brian Dekker-Schmeichel, Przemysław Placheta, Ciaron Brown, Luke Harris, dan yang paling disorot oleh penggemar di Indonesia, Ole Romagnoli. Sementara itu, rekrutan anyar Nic Prelec juga mengalami masalah kebugaran. Absennya para pemain ini berdampak langsung pada performa tim di awal musim. Di 2 pekan awal Liga 2 Inggris, The Ox julukan Oxford United harus menelan 2 kekalahan beruntun. Mereka takluk 0-1 dari Portsmouth dan kembali kalah 2-3 dari Hull City. Hasil ini membuat mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terancam terperosok ke zona bawah klasemen. Bagaimana pendapat kalian tentang pulihnya Ole Romagnoli? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk, sampaikan komentar dan prediksi kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U23 gagalkan Korea Selatan U23 lolos Piala Asia U23 2026. Sejarah baru siap tercipta di Sidoarjo. Sebuah tantangan besar sekaligus kesempatan emas menanti timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda Muda tergabung di grup J bersama Makau U23, Laos U23, dan tim raksasa Korea Selatan U23. Namun, kali ini Indonesia memiliki keuntungan besar dengan status sebagai tuan rumah, di mana seluruh pertandingan grup J akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, dari tanggal 3 hingga 9 September 2025. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia U23 mengunci tiket ke Piala Asia U23 2026 dan bahkan menghentikan langkah Korea Selatan U23? Sesuai regulasi, hanya juara grup yang berhak lolos otomatis, sementara 4 tim runner-up terbaik akan menyusul ke putaran final yang digelar di Arab Saudi. Kabar baiknya, timnas Indonesia U23 akan tampil dengan skuad terbaiknya, atau yang sering disebut full team. Pemain-pemain yang sebelumnya absen di Piala AFF U23 2025 kini dapat dipanggil oleh pelatih Gerald van den Burg. Nama-nama besar seperti Tim Geupens, Dion Marks, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk siap bergabung. Kehadiran mereka secara otomatis meningkatkan peluang timnas Indonesia U23, apalagi Marcelino, Ivar, Justin, dan Rafael sudah berpengalaman mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kemenangan bersejarah itu tidak hanya mengantar timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya ke semifinal Piala Asia U23,
tetapi juga menghentikan rekor Korea Selatan U23 yang selalu lolos ke Olimpiade sejak 1988 hingga 2020. Ini menunjukkan bahwa Garuda Muda memiliki mentalitas dan kemampuan untuk menaklukkan tim elite Asia. Momen unik dan potensi sejarah baru antara cinta dan rivalitas jika timnas Indonesia U23 kembali berhasil mengalahkan Korea Selatan U23. Hal itu bisa memicu skenario yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang melihat skuad Taguk Warriors gagal lolos ke Piala Asia U2030 2026. Sejak turnamen ini digelar pada 2013, Korea Selatan U23 selalu lolos ke putaran final dan bahkan pernah menjadi juara pada 2020. Kekalahan dari Indonesia dapat memperkecil peluang mereka untuk lolos, bahkan sebagai runner-up terbaik, karena mereka akan bergantung pada hasil grup lain. Untuk menambah bumbu persaingan, Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA mengutus mantan pelatih timnas Indonesia yang sangat dicintai Shin Tae-yong sebagai manajer timnas Korea Selatan U23. Duel antara timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 pada Selasa 9 September 2025 dipastikan akan menjadi laga paling dinanti di grup ini. Ini adalah pertemuan emosional antara guru dan murid, antara sosok yang pernah sangat dicintai dan tim yang kini harus ia hadapi sebagai lawan. Bagaimana menurut kalian, mampukah timnas Indonesia U23 mengulang sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U2030 2026? Apakah kehadiran Shin Tae-yong sebagai manajer Korea Selatan U23 akan menjadi faktor penentu atau justru menjadi motivasi ekstra bagi para pemain Garuda Muda? Yuk sampaikan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. 5 alasan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Mimpi terwujud berkat kekuatan penuh diaspora dan semangat tak terkalahkan. Sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Timnas Indonesia kini tengah berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Di putaran krusial ini, skuad Garuda tergabung di grup B bersama 2 tim kuat Asia, Arab Saudi dan Irak. Harapannya jelas menjadi juara grup agar bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika skenario juara grup tak tercapai, timnas Indonesia masih punya jalur lain. Runner-up grup B akan diadu dengan runner-up grup A yang dihuni Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman di putaran kelima. Pemenang putaran kelima nantinya akan mewakili Asia untuk bertarung lagi di playoff antar konfederasi demi merebut tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, kita semua berharap Garuda tak perlu melalui jalur berliku itu dan bisa langsung mengunci tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia. Kabar baiknya, ada sejumlah alasan kuat yang membuat kita optimis timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak di grup B1. Kekuatan penuh diaspora, pilar baru sepak bola Indonesia saat ini memiliki salah satu skuad terkuat sepanjang sejarah berkat kebijakan naturalisasi pemain diaspora. Bintang-bintang keturunan Indonesia yang berlaga di liga-liga top Eropa kini menjadi tulang punggung tim, mulai dari lini belakang hingga depan. Kehadiran nama-nama tangguh seperti Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach, Mads Hilgers dari FC Twente, hingga Jay Itzes dari Sassuolo memberikan dimensi baru pada permainan tim. Mereka membawa pengalaman, mentalitas profesional, dan kualitas teknis yang jauh di atas rata-rata. Kekuatan penuh dari pemain diaspora ini menjadi faktor penentu yang bisa membuat perbedaan di laga-laga krusial dan memberikan stabilitas serta inovasi dalam taktik. 2. Sentuhan tangan dingin Patrick Kluivert dan staf pelatih kelas dunia bergabungnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat tepat.
Mantan bintang Barcelona ini tidak hanya membawa reputasi besar sebagai legenda sepak bola dunia, tetapi juga pemahaman taktik modern dan pengalaman melatih di level tinggi yang sangat diperlukan untuk bersaing di panggung internasional. Dengan pengalamannya, Kluivert diharapkan mampu meracik strategi yang efektif untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat. Apalagi ia pun dibantu oleh asisten-asisten kelas dunia seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang pastinya akan memberikan analisis mendalam dan bimbingan teknis yang mumpuni. 3. Dukungan supporter Indonesia. Pemain ke-12 yang luar biasa. Dukungan supporter Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Di setiap pertandingan baik kandang maupun tandang, basis penggemar Indonesia selalu memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan seringkali membuat stadion bergemuruh. Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan pemain timnas Belanda Justin Kluivert, supporter Indonesia sangat mengesankan dan gila dalam artian positif, merujuk pada intensitas dukungan mereka. Semangat yang diberikan para supporter ini menjadi energi tambahan yang tak ternilai bagi para pemain di lapangan, khususnya saat harus bertandang dan bermain di Arab Saudi nanti. Kehadiran mereka bahkan dalam jumlah kecil bisa memberikan dorongan moral yang besar. 4. Kombinasi pemain muda dan senior yang ideal. Skuad timnas Indonesia saat ini merupakan perpaduan harmonis antara pemain muda bertalenta dan pemain senior yang berpengalaman. Pemain muda seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand memberikan kecepatan, kreativitas, dan energi tak terbatas yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Sementara itu pemain yang lebih berpengalaman seperti Sandy Walsh dan Tom Hyer memberikan ketenangan, kepemimpinan, dan kecerdasan taktis yang sangat dibutuhkan di momen-momen krusial. Kombinasi ini memastikan tim memiliki keseimbangan yang ideal, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan dan menghadapi tekanan dari lawan-lawan sekelas Arab Saudi dan Irak. 5. Semangat juang dan nasionalisme tinggi. Kekuatan tak terlihat terakhir, namun tak kalah penting, semangat juang dan rasa nasionalisme yang tinggi menjadi alasan utama mengapa timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi ini. Para pemain baik yang tumbuh di dalam negeri maupun diaspora memiliki tekad kuat untuk mengharumkan nama bangsa. Mereka bermain bukan hanya untuk tim atau diri sendiri, tetapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan sejarah baru. Semangat ini akan menjadi kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka melewati setiap rintangan, setiap tackle keras, dan setiap menit pertandingan yang melelahkan, termasuk saat menghadapi tim-tim unggulan di putaran kualifikasi yang penuh tekanan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kelima alasan ini cukup kuat untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Faktor mana yang menurut kalian paling menentukan? Dan apa pesan kalian untuk para pemain serta staf pelatih agar mimpi ini bisa terwujud? Yuk sampaikan pandangan dan optimisme kalian di kolom komentar. Kisah sedih Jairo Riedewald, pengangguran dan impian timnas Indonesia yang terganjal regulasi, sebuah kisah yang cukup memilukan kini menyelimuti perjalanan karier pesepak bola berdarah Indonesia, Jairo Riedewald. Di tengah ketidakpasan nasibnya di level klub, Jairo juga harus menelan pil pahit karena impiannya untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert terganjal regulasi. Yang lebih menyedihkan, Jairo kini berstatus tanpa klub alias pengangguran. Pada medio Januari 2025, nama Jairo Riedewald sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka menyebutkan namanya sebagai salah satu kandidat pemain naturalisasi yang sangat diidamkan. Oleh Romanya, insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025?
Itu yang masih kita tunggu, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 lantai 2, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Pernyataan ini sontak memicu optimisme besar di kalangan supporter. Antusiasme juga datang dari kubu kepelatihan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahkan terang-terangan mengungkapkan bahwa ia sudah secara pribadi membujuk Jairo Riedewald untuk bergabung dengan skuad Garuda. Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini, Pak Erick. Tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers pada Minggu 12 Januari 2025. Ia melanjutkan, saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald.